Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Pagi ini pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang parameter kualitas air. Yang pertama, apa itu dari pengertian dari kualitas air? Kualitas air adalah karakteristik mutu yang diperlukan untuk pemanfaatan dan tentu dari berbagai sumber air. Untuk kriteria mutu air merupakan suatu dasar baku mengenai syarat kualitas air syarat kualitas air yang dapat dimanfaatkan adalah suatu peraturan yang disiapkan oleh negara atau daerah tertentu. Apa itu standar kualitas air? Standar kualitas air adalah karakteristik mutu yang dibutuhkan untuk pemanfaatan tertentu dari sumber-sumber air. Parameter kualitas air dibagi atas 3 bagian, antara lain 1. Parameter fisika, yang kedua parameter kimia, yang ketiga parameter biologi. Parameter fisika dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kecerahan. Dalam parameter fisika, kecerahan berkaitan dengan proses fotosintesis yang terdapat di perairan tersebut. Kecerahan yang dimaksud yaitu sebagian cahaya yang dapat diteruskan masuk ke dalam air. Semakin tinggi kecerahan, semakin besar pula daya tembus cahaya yang jauh masuk ke dalam perairan. Yang kedua yaitu suhu. Suhu air dapat dipengaruhi dari berbagai macam hal seperti: pertama, lamanya penyinaran matahari. Yang kedua, pertukaran panas antara udara dengan air. Yang ketiga, posisi ketinggian tempat atau geografi. Yang kelima, kegiatan manusia seperti limbah panas dan lain sebagainya. Di dalam ilmu kelautan, suhu air menjadi faktor mendapat perhatian lebih berkaitan dengan kehidupan hewan serta tumbuhan di dalam laut. Yang ketiga, parameter fisika adalah kedalaman. Parameter kualitas air. Makhluk hidup khususnya ikan biasanya akan mengalami stres saat berada di perairan yang kekurangan cahaya. Begitupun dengan ketersediaan oksigen di dalam air. Semakin dangkal perairan, maka oksigen akan banyak dan semakin sedikit berada di perairan dalam. Yang kedua yaitu parameter kimia, dibagi atas 4 bagian, yaitu tingkat keasaman atau pH. Kualitas air yang baik harus memiliki tingkat atau derajat keasaman netral, artinya tidak terlalu asam ataupun basa. Tingkat keasaman menjadi parameter penting sebab mempengaruhi tingkat kesuburan perairan dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Jika terlalu asam, sudah tentu dapat membunuh makhluk hidup. Yang kedua,
oksigen terlarut atau DO atau dissolved oxygen. Adanya oksigen di dalam suatu perairan berkaitan erat dengan suhu. Oksigen terlarut akan berkurang saat suhu air semakin tinggi. Dissolved oksigen berasal dari dua sumber, yaitu oksigen yang berasal dari atmosfer dan juga hasil fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton dan tanaman laut. Perlu diketahui juga jika kadar oksigen terlarut tidak stabil setiap saat. Kadar oksigen terlarut tidak stabil setiap saat. Hal ini dipengaruhi oleh pencampuran proses fotosintesis, respirasi, pergerakan massa air, serta limbah yang masuk ke dalam perairan. Yang ketiga, salinitas. Kadar salinitas di suatu perairan dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah kalor yang ada di dalam suatu sampel atau klorinitas. Salinitas dapat dinyatakan dalam gram per liter atau PPT, part per thousand atau per mil. 4. Alkalinitas. Alkalinitas yaitu kapasitas air dalam menetralkan tambahan dari asam tanpa harus menurunkan tingkat keasaman pH air. Yang ketiga yaitu parameter biologi. Parameter biologi itu yang pertama, plankton. Plankton merupakan salah satu organisme perairan tingkat rendah yang melayang-layang di atas air dalam waktu yang relatif lama mengikuti pergerakan air. Adanya plankton atau bisa disebut juga pakan organik bagi organisme budidaya yang ada di dalam air. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kualitas air perairan sangat ada di perairan itu, dan untuk kadar kualitas air di perairan harus baik dan memenuhi syarat untuk dapat melakukan aktivitas budidaya. Sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu sarankan dalam COVID-19 ini kita saling menjaga diri, memakai masker, cuci tangan teratur, pola makan yang baik, dan menjaga imun tubuh. Kita tidak tahu apakah saya, kamu, atau dia yang bawa virus. Jadi kita harus saling menjaga diri supaya rantai COVID-19 ini dapat terputus. Sekian dan terima kasih.